Assalamualaikum teman-teman. Nih, kali ini akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Sebenarnya di sekeliling kita itu kadang ada tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat ya, dan itu bagus buat tubuh kita. Nah, salah satunya itu tuh pohon yang tiga itu ya, 1, 2, 3 itu. Itu pohon apa coba tebak teman-teman ya? Itu pohon kelor. Ya, nah itu bagus nih, banyak ya kan dari teman-teman nih yang mengatakan, Mas, kelor bagus nggak untuk penderita gangguan asam lambung? Kembali lagi saya sampaikan ya, cocok-cocokan ya teman-teman ya, cocok-cocokan. Ya, akan tetapi ya banyak yang cocok sih ya, dan itu biasa dipakai buat sayur bening. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, karena kalau kebanyakan setiap hari gitu ya, nanti itu ya takutnya ini ya asam urat ya. Jadi seperlunya saja. Coba aku itu ya teman-teman ya, daunnya seperti apa, sama enggak di tempat kalian itu kelornya seperti itu ya. Jadi kelor yang biasa saya buat sayur bening di sini itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini hujan, gerimis lah. Ini kelornya ini seperti ini. Jadi kalau mau ngambil kelor ini yang muda ya, jadi seperti ini. Ini nggak bisa di zoom ya kameranya. Tapi coba di ini aja. Nah, kita ambil yang mudanya gini ya teman-teman, jangan yang tua nih. Biasanya kan kalau ada yang sudah ngambil begini, kita ambil yang mudanya gini, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Ini kayak gini, ini buat campuran sayur bening gitu ya. Jadi ini bagus ya, ini sangat bagus nih dibuat apa namanya, buat tubuh kita bagus. Cuma ya kembali lagi, walaupun bagus itu jangan kebanyakan ya teman-teman ya, karena ini kalau kebanyakan juga ya jadinya kurang bagus gitu. Jadi seperlunya saja, secukupnya saja nih teman-teman ya. Kalau ingin tahu ya, di zoom bisa nggak ya, zoom mana sih kameranya? Kameranya di sini nih, seperti ini ya teman-teman ya. Ini daun kelor ya, ini di sayur bening ya, nggak ini apa namanya teman-teman ya, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Jadi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan bermanfaat di apa namanya, di sekeliling kita yang bisa membantu proses pemulihan dari penyakit atau gangguan ya, mungkin asam lambung atau mungkin penyakit lain. Itu biasanya itu banyak ya didapetin di sekeliling kita. Jadi kalau teman-teman itu mencari herbal apa gitu ya, mungkin teman-teman itu nggak usah terlalu ribet gitu ya, harus nyari yang katanya pakai ini, katanya pakai itu gitu ya. Teman-teman di sekeliling rumah saja ya, sekeliling rumah artinya herbal-herbal yang sudah terbiasa kita lihat saja gitu ya. Jadi kayak ada kunyit, ada temulawak, itu kan di kebun kita sendiri juga ada gitu ya teman-teman. Terus ada kencur gitu. Kalau teman-teman cocok dengan herbal-herbal seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya dulu itu pakai apa namanya, pati angkrik ya atau irut ya, itu saya memang tanam sendiri ya. Jadi punya kebun sendiri buat nanemin itu apa namanya, angkrik. Jadi ya memang saya pakai ya teman-teman ya. Nah kebetulan waktu itu saya itu kan kunyit itu nggak cocok, jadinya ya yang cocok itu irut. Kadang pakai madu ya, madunya madu biasa lah, bukan madu yang strong gitu, bukan. Jadi untuk teman-teman nih yang kadang menanyakan, Mas, Mas itu konsumsi herbal apa saja sih? Ya herbalnya cuma itu aja ya teman-teman ya, nggak macam-macam. Kalau sayur-sayuran ini ya udah jelas herbal ya, jadi bukan makanan instan. Jadi kayak semacam apa namanya, daun ini, terus kencur ya, terus katu, terus wortel, itu kan juga bagus gitu ya. Jadi kalau kayak mungkin teman-teman itu menanyakan ke saya, pernah konsumsi herbal merek ini, merek itu, ya kalau saya sih bisa dibilang nggak pernah ya teman-teman ya. Yang kan banyak tuh iklan-iklan tuh yang bilang pakai herbal ini, pakai herbal itu, nanti bisa apa namanya, bisa sembuh, gangguan asam lambung bisa hilang gitu ya. Itu banyak yang sudah nyoba juga ya. Kalau yang mungkin kalau yang cocok gitu ya, ya kembali lagi lah teman-teman ya, cocok-cocokan. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ketika teman-teman itu sudah mulai memahami gangguan ini,
memahaminya dengan seperti apa, bahwa gangguan ini itu perlu yang namanya ini perlu yang namanya kita itu memperbaiki ya, memperbaiki 3P. Nah, 3P itu apa Mas? 3P itu yang pertama adalah kita perbaiki di pola makan, kita perbaiki di pola hidup, terus kita perbaiki di pola pikir kita ya. Kebanyakan kan untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ini selalu berpikirnya kan berpikir negatif. Jadi banyak yang mengatakan penyakit ini adalah penyakit pikiran. Ya, akan tetapi kalau memang lambung kita sudah terganggu, bahkan mungkin ada peradangan atau ada luka, ya kita harus ada bantuan dari dokter. Ya, dengan kita periksa ke dokter dan nanti mungkin akan dikasih arahan ya untuk perawatannya. Dan mungkin ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter, ya mungkin dokter spesialis dalam sudah memeriksa ini itu dan sebagainya, tidak ditemukan sakit-sakit yang lain, tapi teman-teman itu dinyatakan baik-baik saja gitu ya, ini hanya gangguan asam lambung, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Biasanya dokter itu juga menyarankan kita itu jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran gitu. Nah, kadang kita itu dikasih tahu seperti itu, seperti nggak terima ya, bahwa enggak, saya mikirin apa sih, saya nggak mikirin apa-apa kok, saya biasa-biasa saja. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kita introspeksi saja. Memang menurut kita itu nggak mikirin apa-apa, tapi pikiran kita itu kan kadang jalan sendiri ya, kadang mikirin A belum selesai, mikirin B belum selesai, mikirin C. Nah itu seperti itu terus ya teman-teman ya, pada akhirnya pikiran kita itu ruwet. Kalau pikiran kita ruwet, itu kita jalani selama bertahun-tahun, akhirnya bisa bundet. Nah, kalau bundet, ya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita mengalami gangguan cemas, kita mengalami gangguan asam lambung ya. Ketika sensasi muncul, pikiran kita itu cemasnya luar biasa ya. Nah, dari situlah perlu yang namanya kita perbaiki 3 pola itu ya. Pola makan, pola hidup, terus pola pikir ya. Pokoknya teman-teman itu mungkin sudah bosan mendengar yang namanya 3P. Nah, tapi teman-teman juga sudah bosan mengalami atau merasakan gangguan ini ya. Nah, coba teman-teman koreksi lagi atau teman-teman introspeksi ke diri kita masing-masing ya. Apakah teman-teman itu sudah konsisten dalam menjalankan atau merubah atau memperbaiki 3P itu? Nah, mungkin menurut teman-teman, wah nggak apa-apa, yang penting pikiran tenang. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau teman-teman bisa menenangkan pikiran dengan kondisi yang mungkin teman-teman itu masih banyak sensasinya ya. Apakah teman-teman bisa? Kalau teman-teman bisa, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau pikiran kita tenang juga badan itu terasa nyaman ya. Akan tetapi yang saya rasakan waktu itu ya, saya nggak bisa berpikir tenang, saya nggak bisa berpikir santai, saya nggak bisa berpikir rileks kalau ada sensasi yang muncul di tubuh saya ya teman-teman ya. Baik dari begah, kembung, tenggorokan mengganjal, dada sakit, keliengan, pusing, sempoyongan, badan rasanya kayak sakit semua ya, pokoknya linu-linu dan lain-lain ya. Belum lagi kalau berdiri itu rasanya kayak mau ambruk terus, nggak ada tenaga, mata buram, banyak sekali ya teman-teman ya. Belum lagi ketakutan ini, ketakutan itu ya. Jadi kalau saya dulu itu mengalami sensasi fisik yang begitu banyak, dari sensasi fisik itulah saya itu bertambah kecemasannya gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika muncul sensasi fisik ini nggak mereda-mereda, langsung panik. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah karena itulah saya itu benar-benar mulai yang namanya merubah 3P itu ya teman-teman. Merubah artinya memperbaiki ya teman-teman ya, memperbaiki 3P itu ya. Tapi ya saya juga dibantu oleh dokter ya, dibantu dengan obat dokter, karena pada saat itu kondisi saya itu juga menurut saya masih membutuhkan obat untuk ya pemeriksaannya, kan memang sudah didiagnosa bahwa ada GERD gitu ya teman-teman ya, dan ada suruh konsumsi obat gitu ya, saya ikutin arahannya, dibarengi dengan saya itu memperbaiki yang namanya 3P itu. Jadi untuk teman-teman nih, seberapa penting 3P untuk teman-teman? Mungkin kalau teman-teman sekarang masih di fase yang banyak sensasi, masih banyak macam-macam ya yang dirasa gitu, mungkin menurut teman-teman itu
Ya nggak begitu berefek lah, kalau saya pun dulu juga sama seperti itu, karena nggak ada perubahan-perubahan, 3P sudah saya jalankan, ya menurut saya itu seperti angin lalu saja gitu ya, seperti saya menganggap enteng saja. Tapi setelah kita itu merasakan yang namanya membaik, merasakan kesembuhan, itu baru kita itu merasa yang namanya betapa pentingnya 3P ini. Nah gitu ya. Saya yakin nanti teman-teman juga ketika sudah sembuh akan berkata sama saya ya, berkata sama bahwa 3P itu penting, baik kita untuk apa namanya kehidupan sehari-hari maupun pada saat kita itu sedang sakit mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya. Jadi untuk sekarang teman-teman mulai ya perbaiki yang belum diperbaiki, dan teman-teman itu intinya tetap semangat terus ya. Gangguan asam lambung ini bisa sembuh kok ya. Gangguan kecemasan ini juga bisa sembuh kok ya. Jadi untuk teman-teman yang penting telaten ya. Kondisi teman-teman itu kan berbeda masing-masing orang ya. Jadi nanti teman-teman insya Allah akan bisa menemukan jalan masing-masing untuk lepas dari gangguan ini ya. 3P penting ya teman-teman ya. Jadi konsistenkan ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Sekian dulu, nanti lain kali disambung dengan tema yang lain. Ini sudah mulai gerimis lagi ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.